Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, seandainya Anda melihat makhluk astral yang satu ini di channel Saiful Zaman, maka berarti Kang Epul ingin mendengar perspektif lain dari kalangan rakyat jelata. Kabar yang ingin kita bahas berjudul Dewi Tanjung doakan Anies binasa. Andi Yusron _2 bahasa mencerminkan kepribadiannya. Kebinasaan dalam pemahaman saya, yang namanya binasa itu berarti lenyap, tidak bersisa. Dan binasa ini sebenarnya kata yang cocok untuk disebutkan kepada binatang. Padahal manusia itu adalah makhluk yang jiwanya itu akan terlepas dan terbebas dari tubuhnya setelah meninggal dunia. Jadi tidak binasa dan menghilang begitu saja. Oleh karena itu, saya mewakili Pak Anies juga mendoakan Ibu agar cepat masuk surga. Kalau bisa secepatnya. Pernyataan kontroversi kembali dimunculkan politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung. Teranyar, ia mendoakan sejumlah tokoh termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Habib Rizik Syihab, hingga Novel Baswedan binasa pada tahun 2021. Insya Allah ya, ketiga orang ini seandainya Allah panggil, mereka senang karena mereka sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia, banyak hal untuk umat ini. Yang akan mengkhawatirkan diri mereka itu saat meninggal dunia, itu orang-orang yang seperti siapa hayo? Menurut penilaian pengamat politik dari Universitas Nasional UNAS Andi Yusron, pernyataan Dewi Tanjung kali ini sudah melewati batas. Bahasa seseorang itu mencerminkan kepribadiannya, tegas Andi saat berbincang dengan kantor berita RMOL Jakarta, Selasa 16 Februari. Berkata yang baik atau diam. Kenapa hadis ini muncul? Karena apa yang dikeluarkan oleh kita, oleh mulut kita, adalah buah pemikiran kita sendiri. Seandainya kita menilai segala sesuatu dari uang, dari harta, dari jabatan, maka otomatis kata-kata yang akan keluar dari mulut kita saat menilai orang lain tidak jauh dari urusan harta, tahta, wanita, jabatan, apapun. Saat seseorang ingin pihak lain binasa atau punah, bisa jadi karena mereka sendiri merasa kalau mereka akan punah. Menurutnya orang baik pasti akan menghindari perkataan yang buruk dan juga sebaliknya. Melalui akun @detanjung15, Dewi Tanjung seolah mendoakan sejumlah tokoh termasuk Anies Baswedan mendapatkan azab dan binasa. Kalau bagi ibu yang namanya azab itu seperti sinetron Indosiar, di mana saat kita tiktokan tiba-tiba kita diazab setelah meninggal, kita joget-joget tiktok terus, atau mayatnya masuk ke mesin cuci, ya masuk akal. Tapi kan pengertian azab yang sebenarnya tidak seperti itu, Bu. Azab itu tidak berbentuk seperti sinetron. Ya, ini mencerminkan mungkin ya tontonan ibu seperti apa. Sederhananya, azab itu adalah sebuah hal di mana itu tidak bisa dinilai oleh manusia. Penilaian apakah itu azab ataupun bukan, itu adalah hak prerogatif Allah. Kita sebagai manusia tidak berhak menggolongkan sesuatu itu azab, ujian, cobaan, atau apapun. Yang harus kita lakukan cukup berusaha aja sebenarnya. Nyai tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, tapi nyai, bentar. Kalau nyai itu ada satu lagi nyai yang lain ya. Siapa? Ya kalian tahu lah siapa. Bukan Nyai Roro Kidul, bukan. Ada orang yang mengaku juga artis mengaku nyai. Nyai tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, tapi nyai tidak nyai bisa merasakan kekuatan ilahi subhanallah ini orang. Akan membinasakan satu persatu para pejabat penjual agama dan perusuh bangsa. Rizik Syihab CS, Novel Baswedan, Anies Baswedan, Caplin, Cendana, Cikeas akan mendapatkan azabnya tahun 2021 sampai dengan 2022 tahun cuci bersih. Demikian cuitan Dewi Tanjung yang dikutip redaksi Selasa 16 Februari.
Ya Allah, baru aja saya ngejelasin barusan kalau misalkan seorang manusia ini tidak bisa menilai sesuatu itu azab atau bukan. Ini malah dia mengatakan kalau dia itu bisa merasakan kekuatan ilahi, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nabi, ya Allah. Cuitan Dewi Tanjung itu mendapatkan respon dari warganet. Mayoritas dari mereka membalas cuitan Dewi Tanjung itu justru menyindir balik. Empok, bisa-bisanya ente buat status kayak gini. Sadar dirilah, selama masih jadi manusia tidak perlu takabur. Ingat, masih ada hari pembalasan. Ucapan kita bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Tulis akun @ahmads21160315. Saat menanggapi balasan netizen, Dewi Tanjung menyebut apa yang disampaikan itu bukan mendoakan, melainkan ia hanya mengingatkan. Nyai tidak mendoakan, tapi hanya mengingatkan, dalihnya. Kalau saya ya, ini saya dari tadi terus ingat lagi. Kalau saya emang udah tahu gitu ya, kalau saya bisa ngerasain kekuatan ilahi gitu, mending mati, mending meninggal aja. Kan lu udah pasti masuk surga. Ngapain lama-lama di dunia? Hidup susah, uang baru punya sedikit udah dikorupsi, yang korupsinya nggak mati-mati, ya kan nggak dihukum mati. Saya akan selalu mendoakan siapapun untuk bisa masuk surga berdasarkan versi mereka masing-masing. Kalau saya salah kata, mohon dimaklumi karena makhluk astral adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baru-baru ini saya diberitahu sebuah kabar dari salah satu yayasan yang berdomisili di Kota Bandung. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sahal Al-Quran atau lebih dikenal dengan nama Sahal. Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak di bidang dakwah Al-Quran nasional dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Yayasan ini diketahui secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengajar Al-Quran, pemberdayaan guru-guru Al-Quran, malam bina iman dan takwa bulanan, camp menghafal Quran, rumah tahfiz dan lain sebagainya. Di mana seluruh kegiatan tersebut diadakan tanpa intensi untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sehingga 90% kegiatan dan event dakwah Al-Quran yang diselenggarakan oleh yayasan ini gratis tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, semenjak terjadinya pandemi, seluruh event yang biasanya dilakukan oleh Sahal otomatis harus dihentikan. Hal ini berdampak pada menghilangnya kepercayaan para donatur yang sebelumnya selalu rutin menitipkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan dakwah Al-Quran yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahal ini. Ini tentu menyebabkan dengan penuh keterpaksaan Sahal mengeluarkan sebagian santrinya, menjadikan rumah tahfidz yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, dan memotong biaya anggaran pemberdayaan puluhan guru Al-Quran yang sangat bergantung pada Sahal. Oleh karena itu, Sahal saat ini membutuhkan bantuan kita semua agar kegiatan dakwah yang sudah dirintis selama lebih dari 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja. Dengan membantu Sahal secara otomatis, kita juga telah membantu puluhan guru pengajar Al-Quran dan santri Al-Quran agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.